They tell me life is beautiful. Life is beautiful. They tell me life is beautiful. Life is a beautiful thing. Bandung lahir dari sebuah kesepakatan besar antara Wiranata-Kusuma II dan Gubernur Jenderal Dendels. Satu ingin menyelamatkan wilayahnya dari banjir rawa Bandung Selatan, sementara yang lain ingin mengawasi pembangunan Jalan Raya Pos. Dari pertemuan dua kepentingan itu, Bandung tumbuh menjadi kota kolonial modern yang tertata rapi dan dirancang hanya untuk populasi 375.000 orang. Namun waktu mengubah segalanya, ketika ledakan populasi dan alih fungsi lahan perlahan menghapus kawasan-kawasan penyangga ekosistem kota. Kini di balik sejarah besarnya, Bandung menghadapi ancaman yang tak kasat mata. Hilangnya biodiversitas yang perlahan mengganggu rantai kehidupan di dalam kotanya sendiri. Jangan lupa, hal penting yang harus dipertimbangkan ketika merencanakan kota adalah ambang batas daya dukung. Itu menjadi faktor yang sangat penting. Kenapa demikian? Karena kalau ambang batas daya dukung itu terlampaui, maka sistem ekologis itu akan pelan-pelan rusak begitu. Di tengah tekanan urbanisasi dan dominasi beton, ekosistem tumbuhan di kota Bandung masih menjadi penyangga penting kehidupan perkotaan. Pepohonan, kebun kota, dan ruang hijau tidak hanya membantu menjaga kualitas udara, menurunkan suhu, serta mengurangi banjir, tetapi juga menopang ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat melalui urban farming dan tanaman produktif. Meski ruang hijau terus menyusut, kawasan seperti Tahura Insinyur Haji Juanda, Wetland Park Cisurupan, Babakan Siliwangi, dan ruang-ruang terbuka hijau kota lain tetap bertahan sebagai paru-paru ekologis kota yang menyimpan air, menyerap karbon, dan menjaga habitat burung maupun serangga penyerbuk. Di tengah padatnya Bandung, suara kicau burung dan hadirnya kupu-kupu di taman kota menjadi penanda bahwa biodiversitas perkotaan belum sepenuhnya hilang dan masih memiliki peluang untuk dipulihkan, jadi ruang hidup alam terus dijaga bersama. Perencanaan kota, khususnya tentang vegetasi, itu suka memilih yang sifatnya tidak lokal. Jadi ketika ada tanaman lokal yang hilang karena diganggu oleh tanaman invasif, maka rantai makanan ini terganggu dan keseimbangannya terganggu. Jadi satu, ambang batas daya dukung lahan, yang kedua terputusnya sistem ekologi, gitu ya. Itu yang harus diperhatikan. Pada suatu sore di salah satu taman di kota Bandung, Taman Ganesa, suara kicau burung terdengar dan menjadi penanda bahwa alam belum sepenuhnya pergi dari ruang urban. Cucak kutilang, betet, tekukur, cinenen, kerak kerbau, dan burung-burung lain terbang dari satu dahan ke dahan lain. Beberapa burung terbang tunggal, beberapa lainnya terbang beriringan, di antaranya kelompok burung betet biasa. Tidak hanya di Taman Ganesa, burung-burung ini menyebar di setiap kantung hijau perkotaan, seperti taman, sepadan sungai, hutan raya. Kalau harapan saya sih gimana caranya supaya orang-orang itu bisa beralih kebiasaan gitu dari yang memelihara menjadi mengamat gitu. Sehingga ya kelestarian burung di alam juga nggak akan terganggu juga. Gitu sih, Kang. Saya mikirnya dengan saya memberitahu atau memposting tentang burung ini burung itu, orang jadi tahu, oh di sini ada burung ini, oh di sini ada burung itu. Sehingga suatu saat mungkin ketika misalkan tamannya dialih fungsikan jadi bangunan atau apa, orang mungkin anak connect, oh iya ya dulu mah ada burung ini gitu kan. Ada rasa mungkin lebar, ada rasa penyesalan gitu. Ya rasa memiliki, oh iya berarti menjaga ruang terbuka hijau seperti ini tuh ya ada pentingnya gitu loh. Burung-burung ini menjaga keseimbangan ekosistem sebagai penyebar biji, pengendali serangga alami, dan penyerbuk tumbuhan.
Kehadiran burung-burung ini juga menjadi bioindikator penting atas kualitas lingkungan dan ketahanan ekosistem Bandung di tengah tekanan urbanisasi dan perubahan iklim. Namun demikian, keberadaannya semakin terancam oleh krisis iklim, berkurangnya area hijau perkotaan, serta aktivitas penembakan dan perburuan burung. Keberadaan jejaring hijau perkotaan dan komunitas pemerhati burung menjadi peluang bagi Bandung untuk menjadi kota yang layak bagi manusia, namun juga aman bagi kehidupan burung dan biodiversitas di dalamnya. Di balik hiruk-pikuk kota Bandung, kehidupan kecil yang sering luput dari perhatian justru menjadi penopang utama keseimbangan kota. Lebah, kupu-kupu, capung, semut, hingga laba-laba bekerja diam-diam sebagai penyerbuk, pengurai, dan pengendali hama alami yang menjaga tanah tetap subur, udara tetap sehat, dan rantai kehidupan terus berjalan. Saya sih masih ingat ya, kayak Jalan Cikapayang, ingat nggak dulu Kang Ganjar? Kan di tengahnya ada solokan ya, terus dibikin jembatan layang di atasnya, terus dibikin pilar-pilar besar, hancurlah itu kan semua. Itu hanya satu contoh. Kehadiran mereka di taman kota, ruang hijau, dan kawasan yang masih kaya tumbuhan lokal menjadi tanda bahwa biodiversitas Bandung masih bertahan di tengah tekanan urbanisasi dan dominasi beton. Namun ketika ruang hidup mereka menyusut dan hanya menyisakan serangga oportunis seperti kecoa atau lalat, kota sebenarnya sedang memberi sinyal bahwa ekosistemnya mulai kehilangan keseimbangan dan ketahanannya terhadap perubahan iklim. Akibatnya yang bertahan adalah serangga-serangga yang resisten, Kang. Ya seperti kecoa, lalat. Ya yang makannya kan nggak dari serangga ya, dia mah makan sampah, makan yang busuk-busuk kayak gitu ya, sisa makanan. Dia mah jadi bertahan. Nah karena dia bertahan ada kayak gitu, ya akibatnya kan jadi penyebab penyakit ya. Karena cascading pest itu hilang, jadinya si yang berkuasa itu, yang bangsa kayak gitu, jadi penyakit juga jadi terus ada nih. Yang paling banyak sih seperti demam berdarah dengue tuh. Demam berdarah kan ya, itu karena nyamuk Aedes ya. Nah itu juga kan karena nyamuknya laba-laba nggak ada dan sebagainya, dia juga makin banyak. Orang pada sakit, ya gampang aja menular dari satu ke yang lain. Yang kedua terbanyak itu juga adalah penyakit demam typhoid ya. Kalau Aedes aegypti itu tahun kemarin aja 3.000 Kang yang kena di kota Bandung aja nih. Ya. Nah sekarang kalau demam typhoid itu 0,4 sampai 0,8% penduduk kota Bandung tuh tiap tahun tuh kira-kira tuh menderita demam tifoid ya. Demam tifoid itu yang demam kayak gangguan, itu karena gangguan apa yang pencernaan ya. Jadi tifus lah kalau kita mah tifoid. Di sela ruang hijau, sempadan sungai dan taman kota Bandung, hewan-hewan melata seperti amfibi dan reptil bersembunyi di balik bebatuan dan dalam tanah. Dari sana, suara katak membawa pesan penting tentang kondisi lingkungan kota. Amfibi seperti katak dan kodok merupakan bioindikator alami yang sangat sensitif terhadap pencemaran, perubahan suhu, dan rusaknya habitat. Sehingga kehadiran mereka menjadi penanda bahwa air, tanah, dan ruang hijau masih mampu menopang kehidupan. Ya, jadi ini di salah satu taman di kota Bandung. Dan ada kolam gitu ya yang dibuat mungkin untuk reservoir air gitu ya, tapi di sini kita bisa lihat ada satu jenis amfibi gitu ya, Herpetofauna yang cukup melimpah dan kita bisa dengar juga suaranya gitu ya. Ini mungkin suara dari jantan untuk memanggil betina. Kalau misalnya kita lihat banyak sekali gitu ya yang menempel di dinding dan ada juga yang lagi kawin gitu ya, meskipun ini siang. Karena biasanya kita menemukan amfibi itu malam hari gitu ya, tapi ini siang pun masih bisa ditemukan. Sementara itu, reptil diam-diam menjaga keseimbangan ekosistem urban tanpa banyak kita sadari. Ular, kadal, dan berbagai reptil lain berperan sebagai predator alami yang mengendalikan populasi tikus, serangga, dan hewan kecil lain, sekaligus menjadi penanda bahwa lingkungan kota masih memiliki kualitas habitat yang sehat.
mungkin kita perlu edukasi gitu ya ke warga gitu ya, yang memang masih awam gitu dan masih menganggap hewan-hewan ini tuh ya tadi berbahaya, jijik apa segala macam. Memang berbahaya gitu ya, berbisa gitu. Tapi ternyata mereka pun memilih habitat yang memang istilahnya apa ya? Di pinggir gitu. Jadi mereka tidak memilih untuk bergabung dengan kita di tengah kota gitu. Tapi mereka mencari tempat yang menurut mereka aman dan makanannya masih banyak gitu ya. Yaitu tadi di pinggir-pinggir sungai, lalu di kolam-kolam yang memang jarang orang untuk tinggal di situ gitu ya. Mereka memilih tempat-tempat seperti itu yang lembab dan seterusnya gitu ya, dan ya mereka menjalankan peran mereka di situ gitu. Dalam penjelajahan kami, kongkang kolam, kongkam racun, ular weling, dan ular pucuk menjadi indikasi bahwa ekosistem alam yang terjaga masih ada. Demikian juga sebagaimana bangkong kolong atau kodok buduk yang menjadi indikasi telah semakin meningkatnya pembangunan dan aktivitas perkotaan. Keberadaan mereka di kawasan yang minim pencemaran, kaya vegetasi lokal, dan terhubung dengan ruang hijau menunjukkan bahwa biodiversitas perkotaan masih mampu bertahan di tengah tekanan pembangunan dan perubahan iklim. Ketika kota mulai memberi ruang bagi koridor hijau, sempadan air, dan infrastruktur hijau, reptil dan amfibi tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan bagian penting dari sistem alami yang mampu menjaga stabilitas ekosistem dan ketahanan hidup Kota Bandung di masa depan. Di tengah padatnya Kota Bandung, upaya menjaga keanekaragaman hayati kini tidak lagi hanya dilakukan oleh peneliti atau pemerintah, tetapi juga tumbuh dari langkah-langkah kecil masyarakat yang ikut mengamati kehidupan di sekitar mereka. Melalui pendekatan citizen science, warga, komunitas, pelajar, hingga akademisi bersama-sama mencatat burung, serangga, tumbuhan, dan berbagai spesies urban sebagai bagian dari upaya memahami kondisi ekosistem kota. Sejak Januari hingga Mei 2026, rangkaian Biodiversity Walk Jelajah Taksa, pendataan geledah Bandung oleh Biodiversity Warrior Universitas Nasional, kegiatan siswa SMAN 27 Bandung, hingga pemetaan biodiversitas di kolam retensi Ranca Bolang dan RDTS Taman Sari menunjukkan bahwa restorasi ekologis dapat tumbuh dari kolaborasi lintas komunitas. Di balik proses pendataan itu, Bandung bertahan membangun kesadaran baru bahwa menjaga biodiversitas perkotaan bukan hanya tugas ilmuwan, melainkan gerakan bersama untuk memastikan kota tetap sehat, hidup, dan tangguh menghadapi masa depan. Kita melakukan metode menggunakan citizen science, yaitu masyarakat berperan aktif dalam mendata seluruh keanekaragaman hayati, spesies, dan lain-lain melalui platform iNaturalis, platform digital yang bisa dilakukan semua orang di seluruh dunia pada saat melihat spesies tanaman atau hewan. Jadi semua pendataan itu akan masuk ke dalam platform online dan kita bisa menggunakannya untuk menjadikan satu database keanekaragaman hayati perkotaan di Kota Bandung untuk bisa mendukung penyusunan profil keanekaragaman hayati perkotaan di Kota Bandung. Di balik hiruk-pikuk Kota Bandung, kehidupan masyarakat sebenarnya bergantung pada keseimbangan alam yang bekerja diam-diam setiap hari. Pohon, tanah, air, serangga penyerbuk, wetland, hingga kebun urban membentuk satu ekosistem yang menjaga pangan tetap tersedia, udara tetap bersih, dan suhu kota tetap nyaman bagi manusia. Ketika warga mulai merawat sungai, menjaga ruang hijau, dan membangun budaya hidup yang lebih berkelanjutan, biodiversitas perkotaan perlahan kembali menguat dan menghadirkan lingkungan yang lebih sehat secara fisik maupun mental. Dari hubungan yang saling menjaga inilah lahir harapan tentang kota masa depan. Sebuah kota yang tidak hanya dibangun untuk manusia, tetapi tumbuh harmonis bersama alam sebagai satu sistem kehidupan yang saling menopang. Angkat mas lagi.